Halo guys, balik lagi channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor Chapter 707 ya. Di sini kita akan melihat pertarungan ya, pertandingan antara si partner Jess ya, mata binatang suci ini ya, yang digadang-gadang bakalan menjadi lawan terserunya Jovan di kompetisi ini. Karena sebelum Jovan juga udah menang ya, melawan salah satu sekte teratas juga ya kan, berakhir dengan kemenangan mutlak lah dia sendiri. Padahal ya, meskipun di situ Jovan sengaja mungkin kayak sengaja cari perhatian juga kali dia. Nah di sini sebelum pertarungan sebenarnya si Jovan tuh bertemu sama si bocil ini nih, si mata naga ini, yang benar-benar menantang, pengen banget ngelawan si Jovan dan pengen tahu siapa sih gurunya Jovan yang ngajarin Jovan ya. Padahal sebenarnya sih kalau ditanya guru Jovan, kayak Jovan tuh nggak punya guru ya. Mungkin dia cuman punya kayak partner atau kerjasama. Kalau gue dari awal sih, apa gue yang lupa ya, pokoknya dari awal gue ngeliat gue baca Magic Emperor tuh si Jovan itu nggak punya guru deh, guru yang benar-benar guru ya guys ya. Karena yang gue lihat tuh apa-apa Jovan tuh lebih kayak dia udah tahu apa yang dia cari ya. Karena kan modalnya dia tuh rekomendasi, jatuhnya itu ya informasi dari segala hal tuh dia agak udah sekitar 70% tuh tahu harus ngapain. Jadi mungkin guru-gurunya tuh yang datang kayak ngebantu sebentar, kayak informasi-informasi. Contohnya Kun Feng ya, yang waktu itu ngasih api biru ke dia, itu juga menurut gue gak bisa dibilang gurunya juga guys. Nah tapi si bocil ini ya, si bocil mata naga ini malah ngerasa kalau Jovan ini punya guru, tapi guru siapa gitu. Kalau menurut gue ya salah ada dua sih. Kalau nggak Kun Feng yang yang dicurigain sama si bocil ini, Kun Feng yang api biru, atau si siapa tuh yang kayak kakek yang ada di sekte demonik. Tapi menurut gue itu bukan guru yang beneran guru ya, karena mereka tuh kayak yang satunya belum ngajarin 100%, yang baru-baru ini yang Kun Feng ini api biru ini, satunya cuma hanya mau agar Jovan kayak mengikuti atau mengurusi misi dia ya kan, biar apa yang dia inginkan tercapai gitu ya, sama-sama saling penukaran lah ya. Makanya si Gun Santong ini dilatih lah sama si Kun Feng ini atau api biru ini ya. Nah kalau menurutku nanti si siapa dah, si bocil ini mata naga ini bakalan kayak hormatin si Jovan. Jovan tuh mungkin ya salah satunya gara-gara ternyata si Jovan selama ini menjadi kuat itu ya ngandelin diri sendiri ya. Beda cerita sama si bocil ya. Bocil ini mungkin kayak si Gu Santong gitu kali ya, maksudnya tipe-tipe bocah-bocah yang haus akan ya dipuja sama orang kuat ya kan. Meskipun nanti si Jovan tuh nggak mau ya, kalau nanti pun si Jovan sebenarnya sih mau dianggap guru sama dia ya, tetapi sama dia nggak mau dianggap salah satu kakak gini. Nah si Jovan nggak mau ya, bakal ngintin terus tuh dia tuh sama si Jovan. Ini bahas seru. Nah pertarungan kali ini kita akan melihat nih keistimewaan atau kekuatan asli dari si mata naga ini, bocil ini ya. Lawannya itu dari sekte mungkin sekte ortodoks ya, atau apa gue juga lupa, sekte kebenaran gitu ya. Pihak sekte dari si ceweknya, siapa tuh si ceweknya Jovan juga ya, yang melawan si bocil ini yang udah mulai ngeremehin. Yang pastinya mereka bakal kalah sih ya. Yang turun cuma satu doang kalau gue lihat ya kan. Apalagi mereka ini nggak tahu informasi tentang si bocil ini guys. Yang tahu atau ngerasain tuh kalau katanya ya cuma si Jovan doang untuk saat ini ya, si Jovan untuk saat ini. Nah pertarungan kali ini bakal cepet kayaknya, nggak akan lama-lama.
gue juga pengen tahu apakah si bocil ini bakal ngeluarin 100%, maksudnya untuk apa namanya, agar si Jovan ngelihat kekuatannya, atau tetap kayak Jovan yang suka ngumpetin atau nggak mau ngasih tahu 100% kemampuannya. Jadi ya hanya paling kekuatan fisiknya aja yang dia muncul juga di situ. Tapi kalau kita lihat di pertarungan kali ini, si Jovan ini, si bocil ini belum pernah bertarung ya dengan serius, ya dengan serius, belum ada yang ngebuat dia dengan serius. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, yang gue bilang, jadi bocil ini tuh kayak Gus Santo kalau gue lihat, agak mirip-mirip. Jadi dia tuh hanya mau ngelakuin suatu hal kalau dia tertarik aja. Nah, contohnya ini dia saking tertarik sama Jovan, dia rela nih turun tangannya. Biasanya kan cuman situ doang tuh, siapa tuh kayak yang apa ya, juniornya atau senior tuh, dia tuh biasanya yang selalu turun tangan untuk ngancurin para sakti lainnya. Tapi kali ini dia juga ikut turun tangan, berarti tandanya dia pengen diliatin, diamatin sama si Jovan itu sendiri, ya kan. Nah, ya pertarungan ini udah ketahuan sih nggak seimbang lah ya, nggak seimbang pertarungan ini, kecuali dia nanti tuh si rambut merah. Nah, kayaknya rambut merah ini bakalan gantian ya, antara nanti ngelawan si bocil ya, atau langsung ngelawan si Jovan. Tahu kan yang rambut merah mau gitu tuh. Gue juga sebenarnya pengen lihat pertarungan ulang antara dia juga sih sama si Jovan dengan 100% ya. Kalau gitu kan dia belum ada persiapan, kayak ngeremehin si Jovan. Nah, kali ini kan harusnya dia udah punya taktik buat ngelawan si Jovan tuh harus gimana, dengan kekuatan apa, ya kan, dengan teknik atau strategi apa nih biar si Jovan bisa ditaklukkan ya. Meskipun kita tahu Jovan ini udah kekuatannya mungkin udah di atas mereka semua ya, meskipun rananya di bawah mereka, tapi karena itu kekuatan dari fisiknya yang udah punya fisik kilin, serta ada mata suci juga, mata kaisar, dan punya jiwa naga juga ya, entah itu pedangnya udah komplit ya, udah punya pedang suci juga, pedang dewa lah, itu udah komplit buat ngancurin seluruh sekte kali ya. Orang ya mau gimana lagi, paling dia tuh tinggal fokus ke rananya aja, kekuatannya aja buat kelawan yang lain. Oke? Mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI ya, sampai bisa menghasilkan uang dari rumah, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ ada semua cara-caranya, atau bisa DM gua. Nanti gua masukin ke grup. Di situ ada materi yang bisa kalian pelajari secara gratis. Terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.